Timnas Italia menang sempurna di pembukaan Piala Euro dengan skor 3-0, sementara itu Timnas Indonesia dibantai oleh Uni Emirat Arab dengan skor 5-0. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Sergio Ramos dikabarkan akan bertahan di Real Madrid pada musim panas nanti. Masa depan Sergio Ramos akhirnya menemui titik terang. Deportes 4 mengabarkan bek timnas Spanyol tersebut akan bertahan di Real Madrid di musim panas nanti. Menurut laporan yang beredar, manajemen saat ini sedang mengurus perpanjangan kontrak sang kapten. Sementara itu, Ancelotti menjadi salah satu alasan Ramos untuk bertahan. Sebelumnya Ramos memang dirumorkan bakal angkat kaki dari kota Madrid. Sementara itu, Manchester United jadi klub paling ngotot yang ingin memboyongnya ke Old Trafford. Federasi Sepak Bola Rusia mengirimkan surat keberatan terkait jersey Ukraina. Federasi Sepak Bola Rusia atau yang biasa disebut RFS memprotes jersey timnas Ukraina. Selain itu, RFS juga melayangkan surat keberatan kepada UEFA. Menurut RFS, jersey timnas Ukraina di Piala Euro menjadi alat politik. RFS pun menilai kalau hal tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar yang ada di UEFA. Jersey tersebut menggambarkan peta yang menunjukkan wilayah Crimea menjadi bagian wilayah negara dari Ukraina. Padahal wilayah tersebut masih masuk ke dalam bagian dari negara Rusia. Dilansir dari BBC, UEFA mengatakan kalau jersey timnas Ukraina tersebut sudah mendapatkan persetujuan. UEFA menganggap hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perlengkapan. Demi bisa ke Manchester United, Rafael Varane meminta Real Madrid untuk menurunkan harga jualnya. Rafael Varane memang dirumorkan bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Sebelumnya Real Madrid sudah menawarkan perpanjangan kontrak baru kepada Varane. Akan tetapi sampai sekarang, bek timnas Prancis ini belum merespon tawaran tersebut. Mundo Deportivo mengabarkan Varane ingin bergabung ke Manchester United. Kabarnya The Red Devil kesulitan memboyong Varane ke Old Trafford. Harga 70 juta euro yang dipatok dirasa masih begitu mahal. Untuk itu, Varane meminta klub menurunkan harga jualnya. Juventus dikabarkan siap menikung Barcelona untuk mendatangkan Memphis Depay. Memphis Depay dikabarkan bakal berseragam Barcelona di musim depan. Kabar tersebut juga diperkuat oleh jurnalis sepak bola ternama asal Italia, Fabrizio Romano. Kabar terbaru menyebut Juventus juga ingin mendatangkan striker asal Belanda tersebut. Akan tetapi Blaugrana enggan tertikung untuk kedua kalinya. Menurut laporan, Barcelona akan segera mengumumkan kedatangan Depay dalam waktu dekat. Kontrak Depay sendiri bakal berakhir di bulan Juni ini. Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan winger muda Chelsea yakni Callum Hudson-Odoi. Callum Hudson-Odoi dikabarkan bakal hengkang dari Stamford Bridge di musim depan. Kabarnya Manchester United berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Menurut laporan, The Red Devil saat ini sedang membutuhkan winger baru. Melihat potensi tersebut, Ole Gunnar Solskjaer ingin membajak Hudson-Odoi untuk bergabung ke dalam skuadnya. Kontrak Odoi sendiri akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Kalau gagal mendapatkan Hudson-Odoi, The Red Devil ingin berfokus mendatangkan Jadon Sancho. Chelsea dikabarkan sudah mengirim perwakilannya ke Italia untuk membahas kepindahan Hakim Ziyech ke AC Milan. Sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam pada tahun lalu, Hakim Ziyech belum menampilkan performa terbaiknya. Hal tersebut membuat gelandang asal Maroko ini sering dicadangkan. Kabarnya Chelsea memutuskan untuk menjual Ziyech ke AC Milan di musim panas nanti. Kabar itu diperkuat dengan memanasnya hubungan Ziyech dan sang pelatih Thomas Tuchel. Menurut kabar dari jurnalis bernama Marco Ramiccia, Chelsea sudah mengirimkan perwakilan ke kota Milan. Kedua belah pihak juga sudah menggelar pertemuan pada hari Rabu kemarin. Nur Hidayat dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung ke AHPS Pati FC. Menurut kabar, Nur Hidayat sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Atta Halilintar yakni AHPS Pati FC. Akan tetapi durasi kontraknya belum dijelaskan secara pasti. Kabarnya kehadiran Nur Hidayat bakal diresmikan dalam waktu dekat. Atta selaku pemilik klub memberikan alasan mendatangkan Nur Hidayat demi menyelamatkan karir sang pemain. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sintayong mencoret pemain berumur 22 tahun itu dari skuad Garuda. Alasannya karena tindakan indisipliner.
PSG resmi memperkenalkan Jorginho Wijnaldum sebagai pemain baru mereka. Pada hari Kamis kemarin, Jorginho Wijnaldum resmi dikenalkan sebagai pemain anyar PSG. Padahal sebelumnya Wijnaldum sudah selangkah lagi ke Barcelona. Sayang pemain berumur 30 tahun ini lebih memilih PSG sebagai pelabuhan barunya. Alasannya karena Les Parisiens menawarkan Wijnaldum gaji yang lebih besar. Menurut jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, gaji Wijnaldum mencapai 9,5 juta euro atau sekitar 156 miliar rupiah per musim. Pelatih baru Lazio Maurizio Sarri berminat untuk mendatangkan penjaga gawang Chelsea yakni Kepa Arrizabalaga. Pada hari Rabu kemarin, Lazio resmi menunjuk Maurizio Sarri sebagai pelatih anyar mereka. Pelatih berumur 62 tahun ini diikat kontrak sampai tahun 2023 mendatang. Kabarnya mantan pelatih Juventus ini ingin datangkan penjaga gawang Chelsea yakni Kepa Arrizabalaga. Kedatangan Kepa diharap mampu mengatasi masalah di lini pertahanan Lazio. Kontrak Kepa sendiri bakal berakhir di tahun 2025 mendatang. Nantinya pelatih asal Italia ini berencana merekrut Kepa dengan status pemain pinjaman. Bertanding di Stadio Olimpico Roma, Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor telak 3-0. Pada pertandingan pembuka grup A, Italia bertanding menghadapi Turki. Skuad Gli Azzurri mendominasi jalannya laga dengan 64% penguasaan bola. Selain itu, Italia juga mencatatkan 24 tendangan, di mana 8 diantaranya berhasil mengancam gawang Turki. Hasilnya Italia berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. 3 gol tersebut berasal dari 1 gol bunuh diri Merih Demiral, 1 gol Ciro Immobile, dan 1 gol Lorenzo Insigne. Sampai peluit selesai pertandingan, skor 3-0 nggak berubah. 1 gol Immobile tersebut menggenapkan torehan golnya bersama timnas Italia menjadi 14 gol, menjadikannya sebagai top scorer aktif Gli Azzurri saat ini. Piala Euro 2020 dibuka dengan opening seremoni sederhana yang digelar di Stadion Olimpico Roma, Italia. Opening seremoni Piala Euro 2020 digelar sebelum laga pembuka antara Turki melawan Italia. Acara itu digelar secara sederhana di Stadion Olimpico Roma, Italia. Dalam acara tersebut, terlihat kembang api warna-warni menghiasi seisi stadion. Selain kembang api, ada juga balon-balon raksasa yang bergambarkan seluruh bendera tim partisipan. Acara tersebut dihadiri penyanyi asal Italia Andrea Bocelli dan band rock asal Irlandia U2. Selain itu, mereka juga menghadirkan legenda sepak bola Italia, yakni Francesco Totti dan Alessandro Nesta. Ciao Euro. Salah satu warganet Italia berhasil memprediksi skor Turki melawan Italia dengan benar. Seorang warganet dengan akun bernama Fanjuice berhasil memprediksi skor laga Turki dan Italia dengan benar. Hebatnya dia juga memprediksi pencetak golnya secara akurat. Warganet tersebut memprediksi Italia menang 3-0 dengan gol yang dicetak Ciro Immobile dan Lorenzo Insigne. Dia juga menebak Turki akan kebobolan melalui gol bunuh diri Merih Demiral. Prediksinya mendapat tanggapan akun resmi UEFA. Dalam tanggapannya, UEFA juga mengucap selamat karena sudah menebak dengan benar. Turki mencatatkan sejarah baru pada pertandingan pembuka Piala Euro dini hari tadi saat melawan Italia. Laga pembuka Piala Euro antara Turki lawan Italia berhasil membuat pembuka. 3 gol Italia yang tercatat di papan skor dibuka dengan gol bunuh diri dari bek Turki Merih Demiral. Bermaksud memblok umpan silang Domenico Berardi, Demiral justru membelokkan bola ke gawangnya. Gol tersebut seakan menjatuhkan mental pemain Turki. Gol bunuh diri di laga pembuka ini juga jadi yang pertama kali sejak Piala Euro mulai digelar pada tahun 1960 silam. Bek kiri timnas Italia Leonardo Spinazzola berhasil menjadi man of the match pada laga pembuka Piala Euro dini hari tadi. Pada laga pembuka Piala Euro dini hari tadi, Italia berhasil menang atas Turki dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut dipengaruhi oleh penampilan apik bek kiri Gli Azzurri yakni Leonardo Spinazzola. Bek berumur 28 tahun ini sukses tampil solid selama 90 menit laga.
Gak cuma itu, gol kedua Italia yang dicetak Immobile juga berawal dari sepakan keras Spinazzola. Dilansir dari situs resmi UEFA, Spinazzola sukses mencatatkan 5 penyelamatan bola, 1 kali blok, dan 85% presentasi akurasi umpan. Italia meraih statistik luar biasa pada laga kemenangan melawan Turki dini hari tadi. Italia menunjukkan dirinya sebagai salah satu raksasa benua Eropa. Dini hari tadi, mereka berhasil memperdaya Turki dengan 3 gol tanpa balas. Dalam kemenangan tersebut, skuad Gli Azzurri juga mencatatkan statistik yang luar biasa. Pertama, mereka sudah menjalani 28 laga tanpa terkalahkan sekalipun. Kedua, timnas Italia meraih 9 kemenangan secara beruntun tanpa kebobolan sekalipun. Ketiga, timnas Italia mencetak 3 gol di Piala Euro untuk pertama kalinya dalam sejarah. Gianluigi Donnarumma dikabarkan selangkah lagi berseragam PSG pada musim depan. Kabar terbaru menyebut kalau Gianluigi Donnarumma selangkah lagi bakal berseragam PSG. Kontrak Donnarumma sendiri bakal berakhir di bulan Juni ini. Kabar ini semakin diperkuat oleh ulasan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Dalam ulasannya, pihak Donnarumma dan PSG sudah menyiapkan berkas-berkas transfer. Selain itu, Keylor Navas disebut bertahan di Parc des Princes. Artinya Donnarumma harus bersaing dengan kiper asal Costa Rica itu untuk mendapatkan tempat utama. Timnas Indonesia dibantai Uni Emirat Arab dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Skuad Garuda lagi-lagi dibuat nggak berdaya pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia dini hari tadi. Bertanding melawan Uni Emirat Arab, skuad Garuda harus menyerah dengan skor 5-0. Bertanding di Zabil Stadium, skuad asuhan Sintayong terlihat kesulitan menembus pertahanan tim lawan. Apalagi Uni Emirat sendiri bukan lawan yang mudah. Indonesia sendiri punya peluang emas di babak pertama. Saat itu skuad Merah Putih mendapat peluang dari titik putih. Sayang Evan Dimas yang maju sebagai eksekutor gagal menuntaskannya. Berita terakhir pada pertandingan Timnas Indonesia tadi malam, panitia pelaksana salah memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada hari Jumat dini hari tadi, Timnas Indonesia bertanding melawan Uni Emirat Arab di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam laga tersebut, skuad Garuda harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 5-0. Pada sesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, panitia pelaksana justru memutar lagu kebangsaan Malaysia. Sontak para pemain Timnas Indonesia kebingungan. Lagu tersebut akhirnya dihentikan. Gak menunggu lama, panitia pelaksana segera menyadari kesalahannya dan memutar lagu kebangsaan Indonesia. Sejumlah penonton yang hadir bertepuk tangan. Namun tetap saja kesalahan ini seharusnya tidak terjadi di ajang selevel kualifikasi Piala Dunia.